Kalau kita percaya kepada Tuhan, dan kalau kita percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kita, karena memang masalah yang kita hadapi tidak pernah melebihi kemampuan dan kekuatan kita. Maka seharusnya ketika ketika kita ada masalah, kita berdoa, Tuhan, kenapa ada masalah seperti ini? Aku menyerahkan dan aku mohon pimpinanmu, tuntunanmu. Apalagi kalau kita percaya ada pengadilan tahta Tuhan. Mungkin saat kita hidup di dunia ini kita merasa bahwa ya tidak ada yang menolong, orang banyak menghina saya, orang banyak yang menyerang saya, memfitnah segala macam, dan mungkin hal-hal yang tidak perlu dibahas. Nah, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh percaya adanya pengadilan tahta Tuhan? Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada saat ini, kita berjumpa kembali di dalam channel CPS Television. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali dan belum pernah mengklik tombol subscribe karena baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo saya mengundang Bapak Ibu dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya mengupload video-video yang terbaru, maka Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya. Di dalam hidup kita tidak pernah kita terhindar dari yang namanya masalah. Bapak Ibu Saudara pasti punya masalah. Saya tahu dan saya yakin betul. Setiap kita pasti punya masalah. Jadi kalau saya bertanya, siapakah di antara kita yang punya masalah? Boleh angkat tangan gitu ya. Pasti semua akan mengangkat tangan. Pasti Bapak Ibu juga akan mengangkat tangan. Kenapa demikian? Karena hidup kita ini pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Karena kesulitan hari ini pasti ada jalan keluarnya. Dan kesulitan besok pun pasti ada jalan keluarnya. Kalau firman Tuhan katakan kesulitan hari ini cukup untuk hari ini dan besok itu nanti ada urusannya sendiri, berarti setiap hari kita pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi fokus kita saat ini, apakah ketika kita ada masalah, lalu kita terseret, kita terhanyut di dalam masalah-masalah yang ada? Kalau kita percaya kepada Tuhan, dan kalau kita percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kita, karena memang masalah yang kita hadapi tidak pernah melebihi kemampuan dan kekuatan kita. Maka seharusnya ketika ketika kita ada masalah, kita berdoa, Tuhan, kenapa ada masalah seperti ini? Aku menyerahkan dan aku mohon pimpinanmu, tuntunanmu. Apalagi kalau kita percaya ada pengadilan tahta Tuhan. Mungkin saat kita hidup di dunia ini kita merasa bahwa ya tidak ada yang menolong, orang banyak menghina saya, orang banyak yang menyerang saya, memfitnah segala macam, dan mungkin hal-hal yang tidak perlu dibahas. Nah, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh percaya adanya pengadilan tahta Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan? Sering kita berkata bahwa udahlah, kita tidak perlu lagi merespon, tidak perlu lagi kita mungkin membuat klarifikasi. Kalau kita sehari-hari ketika ada masalah yang menyerang kita, menerpa kita dalam segala hal, lalu di dalam setiap percakapan kita yang kita bicarakan, yang kita omongin masalah tersebut. Oh, si A berkata begini, oh si B berkata begini. Itu terus yang dibahas di dalam kehidupan kita. Bayangkan, kalau kita selalu membahas hal-hal seperti ini terus, berarti sesungguhnya
kita tidak percaya bahwa kita menyerahkan masalah ini ke dalam tangan Tuhan dan kita berdiam diri, tidak perlu merespon, tidak perlu memverifikasi. Bapak Ibu, kalau kita melakukan verifikasi atau kita mungkin melawan lalu kita bilang, ini kan saya tidak seperti ini, saya tidak begini, saya tidak begitu. Itu sebenarnya sama saja dengan verifikasi ya. Ketika kita melakukan verifikasi, apakah itu dapat merubah cara berpikir orang tersebut kepada kita? Apakah dengan kita membela diri seperti itu membuat semua pandangan orang di sekitar kita bisa berubah? Belum tentu. Apakah dengan kita membuat pembelaan, baik itu di media sosial, baik itu di lingkungan internal teman-teman kita, apakah itu bisa membungkam suara-suara miring, suara-suara sinis kepada kita? Bukan jaminan Bapak Ibu Saudara. Bahkan sering sekali saya mengetahui orang itu bermasalah dari mana? Saya mengetahui orang itu bermasalah atau orang itu menghadapi masalah atau orang itu mungkin difitnah, dijelek-jelekan. Saya tahu justru bukan dari suara-suara yang ada di luar yang membahas tentang orang tersebut. Tetapi sayangnya, justru saya tahu itu dari orang tersebut itu. Kenapa? Karena dia membahas masalah-masalah yang dia hadapi. Karena dia mengucapkan itu terus-menerus. Mari Bapak Ibu, kalau memang kita punya masalah, ya kita tidak perlulah kita ungkapkan terus, kita omongin terus. Lebih baik kita fokus bagaimana mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita terus bisa berjalan bersama dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Lebih baik kita fokus terhadap hal-hal seperti ini daripada kita bahas membicarakan masalah-masalah yang ada. Karena kalau kita membicarakan masalah-masalah yang ada juga tidak selesai. Justru kita menunjukkan bahwa meragukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa Tuhan itu berkuasa tapi kita sendiri meragukan? Oh, saya tidak meragukan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita membahas masalahnya terus, kita meragukan Tuhan mampu menolong kita. Justru jangan bicarakan masalahnya, tapi mari kita bicarakan tentang Tuhan yang selalu setia kepada kita. Bagaimana memberikan jalan keluar, bagaimana memberikan tuntutan, bagaimana Dia mengizinkan masalah supaya kita berubah, manusia batinnya kita berubah. Buktinya begitu ada masalah kita ngomongin terus, berarti kan kita tidak mau berubah. Begitu kita ada masalah, kita selalu mengulang lagi perkataan-perkataan menceritakan masalah-masalah yang kita hadapi. Sama saja justru kita di situ tidak percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya manusia batinnya kita berubah. Nah, dengan kita ngomongin terus, itu menunjukkan manusia batinnya kita, manusia rohani kita tidak siap. Bahkan sering sekali ketika kita ngomongin lagi, justru kita menceritakan ke banyak orang dan banyak orang itu akhirnya tahu apa yang kita hadapin dari mulut kita sendiri, bukan dari omongan orang-orang yang kita klarifikasi tersebut. Paling dari orang-orang yang ngomongin kita itu hanya segelintir orang, beberapa orang Bapak Ibu Saudara. Nah, disinilah ayo. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita fokus membicarakan tentang Tuhan saja. Jangan bicarakan masalah kita terus-menerus. Nggak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Coba dipikir. Ketika kita ngomongin masalah kita, ketika kita berusaha untuk mengklarifikasi, yang ada apa? Terkadang ada emosi jiwa, ada kekesalan, ada kemarahan di dalam diri kita yang semakin lama semakin tinggi. Dan kita bisa darah tinggi gara-gara hal ini. Ayo Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kan manusia yang tidak ada masalah, pasti ada masalah. Cuma kita jangan fokus sama masalah. Ingat loh, kita harus fokus terhadap perkara-perkara yang di atas. Kita harus fokus terhadap perkara-perkara kekekalan. Bagaimana mempersiapkan diri kita menghadapi kekekalan yang amat sangat panjang dan tidak ada batas waktunya. Justru iblis, setan, kuasa kegelapan menjebak kita agar kita fokus terhadap perkara-perkara yang ada di bumi.
Masalah-masalah yang kita hadapi itu perkara-perkara di bumi. Nah, mari Bapak Ibu Saudara jangan terjebak. Jadi jangan sampai kita ayo bahas masalah-masalah terus. Sesekali kita bicara boleh, tapi kalau kita sudah punya prinsip dan sudah dewasa rohani ya, yang kita percaya bahwa ya sudah kita diam saja, kita percaya Tuhan pasti menolong kita, kita percaya ada pengadilan tahta Tuhan, lebih baik anggap itu tidak ada dan tidak perlu dibicarakan, tapi kita fokus maju terus bagaimana merubah hidup kita menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Benar tidak Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara bicarain terus masalah, capek kan? Kecewa kan? Kadang emosi kan? Kadang justru meluap-luap, nggak tahan emosinya. Nah, ayo sekarang berubahlah. Kita sama-sama berubah, kita sama-sama belajar. Di sini kita sama-sama saling mengingatkan ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati melalui renungan ini, jangan lupa berikan tanda like. Jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu, tapi share-lah. Bagikan kepada seluruh orang, sanak saudara, famili kita. Bagikan melalui media sosial Bapak Ibu, melalui WhatsApp grup Bapak Ibu. Silakan share, supaya semua juga diberkati. Bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum mengklik subscribe, ayo klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya, supaya Bapak Ibu juga bisa mengikuti video-video yang terbaru yang saya upload. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.